Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 6 and we gonna present some material that is it syntax. It would be bring by us. The first and second material will deliver by Eti Anjarsari. Eti, time is yours. Oke. Yang pertama, definition of syntax. Nah, syntax ini berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama itu syn yang berarti bersama dan texis yang berarti rangkaian. Jadi, secara etimologis, syntax berarti menyusun kata-kata ke dalam secara etimologis yaitu menyusun kata-kata ke dalam kelompok atau kalimat. Nah, menurut Ramlan, sintaks ini merupakan bagian cabang dari ilmu linguistik yang membahas seluk-beluk tentang wancana, kalimat, klausa, dan frasa. Yang kedua yaitu struktur dari sinteks. Nah, struktur sinteks ini terdiri atas susunan subjek S, predikat P, objek O, dan deskripsi K. Jadi, kalau digabungin SPOK. Nah, yang berkaitan dengan fungsi sinteks. Yang berkaitan dengan fungsi sinteks yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, dan angka. Nah, peran ketiga alat sinteks tersebut tidak sama antara satu bahasa dengan bahasa lainnya, jadi memiliki perbedaan. Nah, dalam sinteks ada beberapa bagian struktur kalimat yang penulisannya menjelaskan tentang subjek, verb, objek, complement, adverb. Nah, ada dua bagian penting dalam sinteks. Yaitu tentang frasa, Halo. Eti. Halo. Halo. Guys, did you hear me? Yeah, Hello. we hear you. Yes, Adam. I did. Eti, are your signal are unstable or something? Hey. Eti has out ya? Ya guys. Ya Dam, ya ada. Dilanjutin sama aja. Oke, tadi dia baru nyampe yang B ya? Iya. Wait. Eti keluar tuh Eti. Mungkin sinyalnya Etik kurang mendukung, guys. Tadi ini Eti tadi sudah menjelaskan yang bagian A dan B. Kalian udah get it belum maksud dari A sama B ini? Sebelum kita lanjut ke paragraf bahasan selanjutnya.
Sudah get it belum? Iya, Dam. Insya Allah sudah. Oke, yang C ya, berikutnya. Oke, yang C guys. Oke, C, grammatical and non-grammatical. In English, in every language, every sentence is a sequence of words, but not every sequence of words is a sentence. Sequence of words that conform to rules of syntax are said to be grammatical, and those that violate the syntactic rules are called non-grammatical. In other words, utterance or sentences which are constructed appropriately based on the grammatical rules are normally called grammatical sentences, while utterance which are not constructed based on the grammatical rules are called non-grammatical. So, jadi maksud dari keep di C aja dit. So, jadi maksud dari yang C ini adalah di bahasa dan setiap bahasa Inggris dan setiap bahasa, setiap kalimat adalah sekumpulan kata. Tetapi setiap kumpulan kata, tapi tidak setiap urutan kata atau kumpulan kata adalah kalimat. Urutan atau sekumpulan kata yang cocok atau menyesuaikan aturan sintak dapat dibilang grammatical atau tata bahasa. Jadi, Dit, ininya layernya apa? Presentasinya kok gerak ini, Dit? Oke, enggak yang kecil dulu. Jadi, simpel lagi nih, guys. Kalau misalkan kan tadi kan IT sudah menjelaskan bahwa sintaks itu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana kalimat tersebut dibuat dan bagaimana ilmu mempelajari tentang kaidah-kaidah kalimat. Nah, maksud dari grammatical dan non-grammatical ini adalah simpelnya adalah kan sekumpulan kata itu kan bisa dibilang kalimat. Nah, apabila kalimat itu sesuai dengan mengikuti kaidah sintaks, itu dapat dibilang grammatical atau tata bahasa. Sedangkan yang tidak mengikuti aturan sintaks itu dibilang non-grammatical atau tidak memenuhi syarat tata bahasa. Gitu guys, simpelnya antara dua passage ini. Sampai sini, ini masih bingung nggak? Guys? Halo? Iya, Dam. Insya Allah bisa. Dadam. Kecepatan nggak? Enggak, Enggak. Enggak. Okay. Next to passage and next to what is that, layer or presentation? Next Dit. Okay, in this top. Di bahasa Inggris, in English language, grammatical of sentences not only focus on the structure of sentence, but it also determined by meaning of the sentence. This is because there are 3 types grammatical in English language. Jadi, di bahasa Inggris tersebut, tata bahasa kalimat enggak fokus hanya dengan struktur kalimatnya saja, tetapi juga telah ditetapkan fokus ke arti kalimat tersebut dan lain sebagainya. Maka dari ini dibagi 3 tipe sistem grammatical atau tata bahasa di bahasa Inggris. Pertama, orthography, first orthography, second etymology, and third syntax. Yang pertama adalah ortografi. Ortografi adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Ortografi ini biasa meliputi kayak editor, or ya tentang kaidah penulisan kayak ejaan, kayak what was that? Ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, serta tanda baca. Sedangkan setologi ini adalah cabang ilmu
cabang ilmu yang mempelajari asal-usul kata. Dan yang ketiga sintaks yang kita bahas sekarang ya struktur bahasa tersebut. Oke, get it guys? Hello. Iya, Dam. Iya, Dam. Oke, kecepatan nggak? Enggak Aku kok. kecepatan nggak? Oke, Enggak alright. kok. Santai. Enggak, Dam. Sorry for advertising. For next. Okay, phrase structure rules. So there is had four phrase structure rules. Okay, the first one is phrase structure rules specify that will form structure of a sentence. Two, how phrase are formed is governed by rules phrase structure rules. Three, a tree must match the phrase structure rules to be grammatical. And fourth, in ordinary sentence, there's like a formula of three phrase rules. Jadi simpelnya gini guys. Oke, sorry. Jadi yang dimaksud dengan phrase structure rules ini adalah aturan struktur untuk menggambarkan komposisi internal unit sintaks yaitu kalimat dan frasa dan juga menggambarkan komponen paling kecil seperti aturan formula atau rumusan yang terdapat di phrase structure tersebut. Jadi intinya adalah phrase structure ini adalah kita ini harus menggambarkan dan menjabarkan inti komposisi sampai unit terkecil di dalam kalimat dan frasa gitu. Pokoknya di dalam phrase structure ini itu kayak ada formula kayak ada formula ini guys, kayak ada formula rumusannya rumusan what does it call, you know, kayak ada emang ditetapkan rumus-rumusan terbentuk suatu kalimat tersebut tuh. Nanti kita tuh kayak ngeklasifikasi bener nggak kalimat ini sama rumus ini gitu, sama rumusnya ini gitu. Cuma nggak. Halo. Ulang, Dam? Belum. Iya, Oke, ulang. wait. Jadi aku sebutin dulu ya poin-poinnya ya. Yang pertama adalah aturan frasa atau aturan struktur frasa yaitu menentukan terbentuk struktur kalimat. Dua, bagaimana frasa terbentuk atau dibentuk ditentukan dari aturan struktur frasa. Yang ketiga, pohon phrase structure harus sama dengan aturan structure agar menjadi tata bahasa. Jadi kaitannya gini guys, jadi yang dimaksud kita hanya itu menggambarkan atau menjelaskan suatu kalimat gitu loh guys, suatu kalimat ini. Rumusan P structure ini yang ini nih, yang S, kalian bisa lihat ya, yang S sama dengan MVP. Ini nih rumusannya sama N, PS sama N, sama V, PS sama dengan V, PPS sama dengan PNP. Jadi maksudnya ini adalah formula set of rules. Jadi apa yang dimaksud S? S itu adalah synthesis, NP adalah noun phrase, FP adalah verb phrase, and that itu determiner. Get it? Maksud dari lambang ini nih. Kalian get it belum? Ya udah dapat. Oke, get it? So, kalian kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan, bilang aja, oke? Iya, Dam, enggak. Oke. Just hear that I'm too fast explaining this one because this one is really difficult for my personal.
Oke, saya punya contohnya. Saya mau balik kamera ya. Bisa nggak kalian kayak klik ini nih? Bisa nggak kayak klik ini? Sabar. Kayak klik layar saya itu tuh. Nanti muncul punya saya. Kertas saya. Wait. Muncul nggak? Coba guys, buka dari cam saya. Oke. Ya. Di tab. Oke, udah? Muncul. Sudah? Muncul. Is appear? Anyone appear? It will be switch. Get my screen. It will be more spread or wide. Udah? Halo? Sudah guys? Udah. Udah. Wait. Oh my god. Jadi gini guys, yang dimaksudnya ini nih. Jadi kita itu dapat mengetahui bagaimana sebuah kalimat ini mengikuti phrase structure atau mengikuti rumusan sintaks ini. Ya kita dapat melihat dari yang rumus tadi, yang ini nih. S sama dengan N P X P. Kan ada banyak tuh tadi rumusannya. Kita salah satu menggunakan ini. S sama dengan NP XPP. Nah, yang kita tahu itu namanya rumusannya. Nah, aku ulangi lagi, yang kayak S, NP, VP, dan determine itu termasuk set of rules, yaitu sentence, noun, phrase, verb phrase, dan determiner. Nah, kita lihat di sini. Kelihatan nggak? The kid kiss a cat. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan. Halo? Kelihatan, Dam. Oke. Jadi kita ini nih pengen tahu nih. Apa the kid kiss a cat ini termasuk nggak? Bener nggak sesuai formula phrase structure ini dan formula syntax ini? Cocok nggak? Kita lihat ke bawah sini. Nah ini yang dinamakan pohon. What was that? I forget it. Pohon phrase structure atau pohon struktur frasa, yaitu nama lainnya juga pohon leksikal. Nah, gini guys. Nih, kita dapat menguraikan gini nih, cara pengerjaan ini, if I wasn't wrong ya, ini mas understanding saya ya guys. Jadi, yang pertama itu adalah kita biasanya meletakkan S itu di atas. S di atas. Soalnya pola kalimat keseluruhan kan bawah itu kan the kid kiss a cat. Udah lihat? Ini sama aja kayak pengerjaan pohon faktorial gitu loh. Nah, dari lambang sentence ini dibagi dua, NP sama PP, noun phrase sama verb phrase. Kenapa kita bagi dua? Karena kita kan harus menggambarkan atau menjelaskan atau ingin mencari tahu mana yang noun phrase sama verb phrase berdasarkan dari rumusan S sama dengan NP verb P dari kalimat the kid kiss a cat. Get it? Halo? Ya. Oke. Ya, get it? So, kita bagi dua nih. Ya kan kita udah bagi dua nih, yang NP sama VP. Kita ingin mencari tahu kan mana kata yang non phrase, mana kata yang verb phrase. Nah, di sini kan kita tahu kan kalau misalkan ada kata the ini, artikel ini di dalam set of rules itu masuknya ini ke determine. Nih. Masuknya itu ke determine. Jadi di NP ini dibagi dua nanti klasifikasinya, yang NP sama FP. Yang pertama dulu ya NP. Kan rules-nya kan pokoknya kan kenapa ada noun? Karena kit ini kan kata ininya kan noun. Bisa dilihat di kamus, benar apa enggak ya gitu. Soalnya aku juga bingung.
Bener nggak guys? Kalau kids itu noun. Iya, kid itu kata benda. Ya benar Iya, dah. sama aja Nah, kayak kata beneran. children. Sip, of course. And nah, kan sudah di-separate nih. Bener kan? Dari rumusan ini yang S sama dengan NP ini, the kid. Bener kan? NP, noun phrase. Yang determine itu yang kita kan harus menggambarkan harus menggambarkan bener apa enggak nih kalimat ini. Yang pertama itu the kid yang saya bongkar, the sama kid. The sama kid ini menunjukkan noun phrase karena apa? Karena ada si kid ini. Tetapi di awal kata ini ada si the di determiner atau artikel gitu. Paham? Paham. Insya Allah, Pak. Oke. So, moving to verb phrase. Kita kan mau cari verb phrase itu sama dengan kayak kita mencari yang ini, yang apa, yang non phrase ini. Kita lihat ada nggak kata kerja di dalam kalimat ini yang FP? Ada dong, yaitu kiss. Kiss itu kata kerja kan guys? Kalian bisa lihat di kamus. Iya, kata Iya, kerja. verb. Iya, Dem. Kita udah tahu tuh. Terus juga ada determiner juga yang A ya from article, dan juga ada cat. Cat itu noun. Jadi kita bisa juga masukin noun ini ke roots yang FP karena apa? Rangkaian kiss a cat ini nggak bentuk kalimatnya gitu. Jadi FP dibuat lagi nih rantingnya nih. Verbnya kan kiss. Nah, verbnya kayak kiss ketemu, dibagi lagi NP. Kenapa ada NP lagi? Karena di indikasi kata kiss a cat ini ada noun phrase-nya si kata kucing ini. Nah, si kata kucing ini dan terdapat determiner atau artikel yaitu dari Jadi dibuat ranting NP lagi. Nah, ada that determiner atau artikel terus dibuat lagi noun yaitu cat. Nah, sampai sini mengerti? Dah. Insya Allah paham. Oke, jadi gini guys. Struktur frasa. Bagaimana kita ini menggambarkan atau menguraikan bagaimana kalimat itu dibuat atau kita ingin mengetahui kalimat ini itu mengikuti enggak dengan kaidah-kaidah struktur frasa gitu yang telah ada yang tadi yang bisa kita lihat di PPT di layar PPT yaitu ada beberapa rumusannya kayak S sama dengan NP verb atau MPS sama dengan noun, VPS sama dengan VP, S sama dengan PNP gitu. Dan ini rumus-rumusnya. Tapi di pertemuan kali ini saya menjabarkan S sama dengan NP per PP dan ternyata terbukti bahwa kalimat the kid kiss a cat ini termasuk dan ada nilai struktur frasanya gitu. Oke. Next did. Wait. So, transformational rules. Di dalam linguistik, aturan transformasional yaitu kita dapat mengenali kalimat yang terbentuk dengan baik dan kalimat mana yang saling terikat satu sama lain. Jadi, menurut pandangan saya, menurut pandangan saya antara struktur frasa dan aturan struktur frasa dan aturan transformasional itu kita itu dapat membedakannya kayak menjadi dua gitu guys. Kalau misalkan struktur frasa ini fokusnya itu kayak menggambarkan atau menguraikan, kalau transformational rules ini kayak seperti kita itu kayak
recognize gitu, kayak kita ini dapat ngetahuin, dapat notice, oh ini nih kalimat transformasional gitu yang terbentuk satu sama lain. Sebenarnya actually I'm not really get it what does transformational rules things, because I couldn't find any any source or something else gitu about transformational rules. Mungkin kita dapat bertanya sama Mr. Rido, what does exactly transformational rules? Tapi setahu aku yang aku dapat dari beberapa jurnal, kalau ia menunjukkan aturan transformasional itu kita itu harus dapat mengenali bentuk kalimat itu terbentuk dengan baik dengan kalimat mana yang saling terikat satu sama lain gitu. Oke. Sampai sini. Oh, oke. Kita buat room lagi ya. Karena kan 5 menit lagi. Berarti room berikutnya itu adalah question and answer. So guys, prepare for your question ya. Yeah, just only few question. Oke. Berapa menit lagi? Jadi gini guys, untuk mempermudah dan mempersingkat yang tadi, yaitu yang I guess D sama E, yaitu D sama E itu adalah aturan-aturan sintaks, ya aturan-aturan sintaks. Jadi di sintaks itu ada 2 aturan, yaitu aturan phrase structure dan transformational structure. Yang saya singgung tadi, kalau misalkan phrase structure itu lebih fokus untuk menggambarkan atau menguraikan unit komponen struktur kalimat dari yang awal sampai yang unit terkecil. Sedangkan yang transformational rules itu aturan transformasional, yaitu kita itu harus mengenali kalimat yang terbentuk dengan baik dan kalimat mana yang saling terkait satu sama lain. Actually, I'm not really get it what does transformational rules means. Mungkin nanti di another class atau kita bisa berdiskusi sama Miss Rido gitu. So, ada pertanyaan lain nggak? So guys, if you had question, please send it to chat section. Okay guys, please give your question. Please give your best question. And wait. Bisakah diberikan contoh dari sintaks? Okay, actually I already given the example of syntax, but untuk mempersimpel apa itu sintaks, saya akan memberikannya. Jadi, simpelnya gini nih guys. Kan kita telah mengetahui bahwa sintaks itu mempelajari kaidah yang menentukan bagaimana kata membentuk frasa dan frasa membentuk kalimat. Benar kan? Yang arti dari sintaks. Nah, jadi contohnya gini. Mau lihat ini enggak? Mau lihat ini enggak, guys? Mending lihat aja ya. Wait ya, turun ke bawah dulu. Aduh. Nih guys. Bisa ngelihat gambar gue yang kayak tadi nggak? Yang kayak pohon sintek tadi. Klik ke layar gue ya. Udah belum? Udah yang bisa. Kelihatan. Klik ke layar aku ya. Kelihatan ya. Jadi simpel lagi nih. Kita itu harus ini loh. Apa namanya? Menentukan bagaimana kata membentuk frasa dan frasa membentuk kalimat. Jadi box ini merupakan word. Oke. Nih, box. Lihat gak nih?
Udah lihat? Terus Kelihatan. that ya, jadi terus that big box itu frasa. Frasa itu terbentuk dari beberapa kata. Nah, that big box is very heavy. Itu terbentuk menjadi klausa. Jadi intinya gini nih, frasa terbentuk dari beberapa kata dan kemudian berkembang lebih besar menjadi sebuah kalimat atau klausa. Kalimat atau klausa adalah gabungan beberapa kata yang mengandung sebuah kata kerja yang terbatas yang tidak bisa terbentuk dalam keadaan terpisah gitu. Sampai sini nyambung. Sebagai ilmu sintaks ini kayak gini loh guys. Kita itu mengetahui bagaimana kalimat itu terbentuk gitu. Nah, contohnya seperti ini. Apa white line itu kayak cara apa langkah-langkahnya gitu. Kayak langkah-langkah itu kayak dari kata itu membentuk sebuah frasa, dari frasa itu membentuk sebuah klausa, yaitu klausa itu yang berisikan kata kerja yang terbatas yang tidak bisa terbentuk dalam keadaan terpisah gitu. Terbentuklah sebuah klausa atau kalimat. Jadilah kalimat yang dinamakan sinteks. Ini yang kita pelajari gitu. Get it? Get it? Oke, jadi gini ilmunya nih. Sama kayak ada structure sinteksnya, ada box, ada noun, ada subject, ada predikat. Nah ini, tapi simpelnya seperti ini. Yaitu kata yang berbentuk frasa dan frasa berbentuk dikembangkan menjadi klausa gitu. Oke. Gimana Rizky? Ayo. Nih, aku tambahin ya. Iya. Nah, kan kalau contoh kalimatnya itu misalnya but of them love. Nih ya Rizky, contoh kalimatnya itu bisa but of them love each other. Nah, jadi kalau yang subjek itu but of them-nya. Nah, terus kalau apa namanya verb satunya itu love, mencintai. Nah, jadi each other itu objek. Jadi dia mengandung subjek, verb satu, dan objek. Gimana Ayu? Gimana guys? Okay. Just get it. Just already get it. Okay. Thank you for your question, Rizky Ayu. So, for another question. So, guys, please sending your best question, and we will answer your question. Okay. Halo. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Halo. You guys can ask anything about syntax and we will finding some answer.
Halo, Dam, ada mau pertanyaan? nanya, Dam. Ada yang mau Apa? nanya lagi? Yang Mau ini nanya? nih maksudnya gimana, Dam? Ini nih, Iya, maksudnya gimana? Kenapa? Yang yang NP yang itu. NPS sama dengan N, VPS sama dengan V, PPS sama dengan PNP itu maksudnya gimana? Jelasin sih, tolong. Oke, yang bisa saya bilang itu kan NPS sama dengan N itu sama aja. Ini nih kayak rumusannya, Dit, kayak rumusan kita itu pengen tahu loh kalau misalkan dia ini cocok gak sama rumusan yang ini. Kayak tadi kan yang tadi saya jelasin itu yang S sama dengan NP per P. Kita ini pengen tahu dari rumusan ini nih bener nggak cocok gak di kalimat yang tadi yang kiss a cat itu loh. Nah, bedanya yang NPS sama dengan N ini beda bentuk formula, yaitu ini ingin mencari tahu tentang noun-nya gitu. Dijabarin kayak make pohon price structure yang tadi. Sedangkan yang VPS sama dengan V ini, kita ini formula ini atau rumusan ini kita ingin mencari tahu tentang verb. Sedangkan PPS sama dengan PNP, I don't know what does exactly PPS equal PNP ini apa? Kayaknya preposition maybe or others. Tapi yang pasti yang S sama dengan NP, VP, NPS sama NPS sama dengan N, VPS sama dengan V itu adalah rumusan. Rumusan ya gitu yang tadi aku jelasin, yang S sama dengan NVPP itu ingin mencari tahu tentang non press dan verb press. Sedangkan NPS sama dengan noun ini rumusan kita ini pengen cari tahu di suatu kalimat itu ada nounnya apa enggak. Kalau VPS sama dengan V ini adalah formula kalau misalkan di suatu kalimat kita ingin mencari tahu ada verbnya apa enggak gitu. Sampai sini, get it? Ya, Dam, paham. Makasih. Thank you. Bilang ya guys kalau aku atau yang lain aku atau Eti ngejelasin kecepatan. Okay, there's a question from Arya Hafizul Ihsan. Okay, ada pertanyaan dari Arya Al-Hafizul Ihsan. Can you give us explanation of the rules transformational again? And what do you think from your group means by emerge from a need improve to approaches to grammar in structural in linguistics? Okay. Wait a minute. Dit bisa ke ini enggak? Ke layer presentasi. Wait a second, Arya, because we're still finding your best answer. Okay? Yang E. Oke. Yang E. Yang E. I think, can you give us explanation of the rules transformational again? So what do you think from your group means by emerge? Improve and parse grammar. Okay. I'm not really sure to answering about emerge from a need to improve on approaches to grammar in structural linguistic.
I'm not really sure to explanation this one because as my understanding dari pertanyaan yang kedua ini yaitu what do you think from your group means by emerge from a need to improve on approaches to grammar in structural linguistics, itu adalah kita ini mungkin aja ya, ini sepemahaman aku ya, mungkin jadi menurut jawaban aku yaitu bisa aja di dalam ilmu linguistik ini perlu ada peningkatan gitu, apalagi dalam strukturalnya. Ya kan ada banyak sih kayak penerbit atau guru-guru besar linguistik seperti yang di dalam presentasi ini yaitu Noam Chomsky. Kalau Noam Chomsky ini adalah guru besar linguistik dari Amerika, yaitu dari University of Massachusetts. I don't know how to pronounce that. Jadi bisa aja menurut dia ini emerge from a need to improve on approaches to grammar in structural linguistics ini bisa aja dia ini kayak menyuruh gitu loh kalau misalkan ilmu sintaks ini nggak melulu loh dari dia gitu. Bisa aja kayak ada perubahan atau ada improvisasi. Nah, as matching as the question, karena ada perlu pendekatan serta peningkatan sistem grammar di dalam struktural linguistik gitu. Ini yang kedua ya, pertanyaan kedua. Kalau buat explanation atau contohnya gitu. Contoh dari transformation itu jujur saya juga belum terlalu tahu gitu. Soalnya saya cari-cari dari jurnal dan lain sebagainya itu rata-rata ketemunya itu cuman itu apa namanya transformational rules itu tentang kita itu dapat mengenali bentuk suatu kalimat yang terikat satu sama lain gitu. Get it? Iya, Dan, oke. Halo. Oke. Pokoknya yang pertanyaan area yang kedua itu bisa ya kita tuh harus meningkatkan gitu tentang struktur-struktur dari linguistik, bisa dari sintaks atau lain sebagainya. Karena Noam Chomsky itu kan Noam Chomsky itu tuh salah satu outdoor terbesar gitu ilmu lagi guru besar linguistik di dunia gitu. Siapa yang nggak tahu Noam Chomsky gitu kan istilahnya. Mungkin aja dia minta buat kita itu perlu pendekatan lain atau cara lain atau kita mengimprovisasi ilmu linguistiknya atau lain sebagainya gitu. Ya mungkin kita bisa nanya lagi gitu sama Mr. Rido. Kita bisa berdiskusi sama Mr. Rido biar secara jelas dan gamblang apa yang dimaksud dengan transformational rules. Wait. So, is there any others question? Halo. Halo. Is there any question? Halo guys. Nggak ada, Dam. Ada tuh kayaknya. Cukup. Laras, Dam. Ya,
Okay, Ayas, wait a minute. Eti will answer your question. And how about my voice? It is split up or yeah unstable? It's stable. Ya, sembari menunggu Eti mencari jawabannya mencari jawabannya Ayas. Menurut aku sih ilmu tentang linguistik ini susah ya. Pemahamannya perlu pemahaman yang dalam gitu. Oke. Sampai pulang. Hello, sorry guys. I'm suddenly out from the Zoom meeting. Sorry for unstable signal. Okay, it's okay. Itu si Adam out dari Zoom. Masih ada kok, Rip. Kagak, gue keluar. Kagak, sinyalnya jelek, mendung di sini. Wait a minute.
Okay, guys, wait a minute. Eti has finding some best answer for IS. Okay. Oke. Okay. This guy, open your mic. Open your mic. We can discussion about this syntax. Oke, oke. We can make discussion, or if you had some about syntax ideas in your, just open your mic. Just open your mic. Open your mic. So you guys, you can open your mic. We can make discussion, or talk about. It's not only about the Q&A. We can discussion about the linguistic field itself, or even we can discussion about more syntax, or if you guys have ideas or opinion about syntax, you can tell in here. Okay, just open your mic or etc. Eti, okay. Hello. We will answer Aya's question. So Eti, time is yours. Kayak sama kayak TOEFL gitu deh. I think syntax is kind of difficult to understand because there are so many rules that we should follow in it. I think. Yes, obviously yes. Obviously yes. Of course, there's a lot of rules that we can should follow by the syntactic itself. Like we should understanding what was not only for the grammatical things, but the other fields about syntax itself. Not only to rules like we discuss now, but there's a lot of rules about syntactic. Oh, Yeah. so what's the others? What's your opinion, guys? You can tell in here is okay. We make discussion about syntax. While we waiting for Eti answer, we can make discussion. Okay. Hello, Eti. Are you already answer Aya's question? Ya, Oh, maaf ya suaranya putus-putus. it's okay. Just answer it. Ya, ada pola sama aturan tertentu. Nah, jadi kayak gini ya. Frasa itu kan gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Nah, kalau klausa itu kan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Nah, dia itu ada pola tertentu sama apa sih namanya? Ada pola dan aturan tertentu, yaitu yang pertama itu kata, yang kedua frasa, dan yang ketiga klausa. Dan yang terakhir itu kalimatnya. Agar lebih jelas
Okay. Sorry for inconvenience because the signal was too bad and unstable. Maybe Eti can share the answer by the chat box. Is okay, guys? Okay. Okay, wait a minute. Mau kemana? Mau kemana? Okay. While we waiting for at the answer, so as I said before, is not about Q&A section, but we can make discussion and talk about syntax or even linguistic field together, guys. So put your ideas, opinion, or assume or whatever is that, we can make discussion together. Okay? Etinya keluar Dam. Siapa yang Yes, ngetik? I know. Me, wait. Eti just waiting. Eti was typing, and I will sending sending the answer in the chat box. Oh, oke. Just wait a minute, guys. Adam. Wait. Sinyal So mungkin here's hit. yeah. So here's you can open the chat box, guys. So this is the answer by Eti. So the answer is, kata adalah suatu bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. And clausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual atau potensial terdiri atas klausa. Begitu, guys. So, till in here, Oke, that's jadi it. ya, thank you. Yeah, I got it. Thank you, Adam. Okay. Thank you, guys. Okay, it's my pleasure. Okay, thank you so much, guys. So, is there any question? Waktunya tinggal 2 menit, Dam. Enough. No. Enough. I think it's enough. Okay, of course. So, guys, so this is our presentation from my group 6. I hope you guys can understand what was that we were deliver for you, and sorry if I presenting with faster or not understandable, but the last I say, I'm so sorry, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for attending this Zoom meeting. Wabarakatuh.